Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pengalaman berharga dan tidak terlupakan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin bersama Permaisuri menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan Istana Merdeka, Sabtu 17 Agustus 2019 silam. Di momen bersejarah tersebut, bendera Kesultanan Palembang Darussalam sempat dibawa oleh anggota TNI Kodam II Sriwijaya mengiringi pembawa duplikat Sang Saka Merah Putih. Menjadi kenangan manis yang bakal dikenang selalu oleh Sultan Palembang, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan Permaisuri Haja Ratu Anifah Sofia yang berkesempatan diundang menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Agustus 2019 silam. Dalam rangkaian HUT ke-74 Republik Indonesia itu, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Klungkung Bali sempat membagi-bagikan sepeda gratis kepada 3 tamu yang dinilai mengenakan pakaian nasional terbaik. Sultan Iskandar sendiri sempat menyalami dan mengucapkan selamat kepada pemenang kedua, Bapak Haji Bahrul, yang merupakan Sultan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di penghujung acara, di antara tetamu yang berdesakan hendak mengabadikan momen bersama Presiden RI ke-7 itu, tanpa diduga Presiden Jokowi langsung mengambil ponsel dari tangan Permaisuri Sultan Palembang, Haja Ratu Anifah Sofia, dan mengajak bersuah foto bersama. Usai acara, saat hendak kembali dan menuju bandara, Sultan Iskandar dan Permaisuri diantar naik mobil listrik. Tak hanya itu, kepada tim Sumsel 24 jam, Sultan Iskandar mengungkapkan cerita lain yang juga tak akan terlupakan, yakni baju dan bendera Kesultanan Palembang Darussalam sempat dikenakan dan dibawa oleh TNI AD dari Kodam II Sriwijaya mengiringi pembawa bendera duplikat Sang Saka Merah Putih di rangkaian upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-74 tersebut. Reporter tim palpress.com. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengajak seluruh warga untuk bermuhasabah diri. Ajakan tersebut disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 kemarin. Puncak peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Kota Palembang dilaksanakan sangat sederhana. Dalam upacara yang diselenggarakan di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang ini hanya dihadiri pejabat Forkopimda saja. Saat menjadi Inspektur Upacara, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bermusahabah diri agar Indonesia tetap tangguh dan tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Harnojoyo meminta agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk saling bahu-membahu memerangi COVID-19 dengan cara mengedepankan protokol kesehatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Rahayu Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-76 ini sesuai dengan tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 2021, Indonesia tangguh dan untuk mewujudkan tangguh dan tumbuh itu tentu perlu kerjasama. Karenanya pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pihak, pemangku kepentingan masyarakat, mari kita bekerja sama. Yang pertama adalah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 yang sudah menghantui kita, meresahkan kita sekarang. Tentu dengan terus mengedepankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Berita duka menyelimuti bumi Silampari. Tepat di hari kemerdekaan, sejarawan Sumsel Suwandi Syam bin Ilyas meninggal dunia di usia 77 tahun. Almarhum meninggal setelah menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya sejak awal Agustus kemarin. Berita duka menyelimuti para pelaku sejarawan dan budayawan di Sumatera Selatan. Sejarawan asal Lubuk Linggau Haji Suwandi Syam bin Ilyas meninggal dunia tepat di usia 77 tahun.
Almarhum dikebumikan di pemakaman umum Keramat Tanjung, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 tadi pagi. Semasa hidupnya, Suwandi merupakan penggiat huruf aksara Ulu. Selain itu, almarhum juga pengurus Museum Subkos Garuda Sriwijaya, Kota Lubuk Linggau. Banyak buku yang sudah dia tulis, diantaranya buku sejarah Subkos Garuda Sriwijaya di Kota Lubuk Linggau, buku riwayat Nordin Panji, dan buku cerita rakyat Bujang Kurang dan Putri Silampari. Atas dedikasi dan perjuangannya di bidang sejarah dan budaya, almarhum pernah mendapatkan penghargaan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sebagai pelaku dan pelestari budaya di Sumatera Selatan. Rasa bela sungkawa mendalam juga disampaikan Kepala Museum Negeri Balaputra Dewa Sumsel, Haji Chandra Amprayadi, melalui Kepala Unit Museum Garuda Sriwijaya Subkos, Epa Kusmawati. Dia mengungkapkan almarhum Suwandi Syam merupakan sosok pengayom sekaligus guru di Museum Garuda Sriwijaya Subkos. Terus terang, Museum Subkos dalam 1 minggu ini sudah ada 2 orang yang meninggal. Beliau adalah sesepuh dari pengurus Yayasan Subkos yang sebelumnya, dan saat ini Pak Haji Suwandi Syam bin Ilyas meninggal dunia semalam. Ya, kami rasa sangat kehilangan karena regenerasi yang beliau rintis saat ini sudah 2 tahun terakhir sudah merintis regenerasi beliau. Untuk itu mungkin kiranya kita dapat mendoakan Pak Haji Suwandi, semoga apa yang menjadi jasa dan karya beliau selama menjadi kurator di Museum Subkos. Selain penggiat sejarah, almarhum juga ikut berjasa membangun dan membesarkan STKIP PGRI hingga ikut mendirikan perguruan tinggi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Ketua STKIP PGRI Rudi Erwandi mengaku sangat kehilangan sosok Suwandi sebab jasa almarhum terhadap STKIP PGRI sangat besar. Nah, ini kita sangat kehilangan beliau ini. Mudah-mudahanlah amal ibadah beliau ini diterima Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena dia harapkan menuju menghadap Allah dalam keadaan lempang karena banyak amal jariah yang beliau tinggalkan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga yang melintas Mapolda Sumsel tepat pukul 10:17 kemarin diminta melakukan sikap sempurna selama 3 menit. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghormati detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rudi Setiawan bersama para pejabat utama Polda Sumsel mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil di atas trotoar. Tepat pukul 10:17, pengendara diminta berhenti selama 3 menit untuk menghormati pembacaan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, Wakapolda yang mengenakan tanjak ini langsung membagikan kerupuk dan telur abang, makanan khas kota Palembang, yang hanya ada saat perayaan 17 Agustus saja. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri melalui Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, warga Indonesia patut bergembira. Untuk itulah pada perayaan kemerdekaan Indonesia, pihaknya membagikan 500 telur abang yang dibagikan kepada masyarakat yang melintas di depan Mapolda Sumsel. Ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Kita semuanya bangga, kita bergembira semuanya. Kita masih bisa berdiri negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Untuk itu Polda Sumatera Selatan, Pak Kapolda melakukan kegiatan bakti sosial. Kami mendatangi pedagang-pedagang yang terkena dampak COVID dengan memberikan sumbangan kami yang berasal dari sedekah dari seluruh personil. Kemudian yang kedua, kami juga mencoba mengangkat kearifan lokal, di mana masyarakat Palembang budayaannya biasanya pada hari kemerdekaan ini membagikan telur abang. Untuk itu kami mengingatkan lagi pada masyarakat untuk budaya itu supaya tetap terlestari. Reporter dan juru kamera Kurniawan,
palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.